Saya guru SD, Pak, honorer guru SD di Kabupaten Batang. Oke. Silakan ya. Izin bertanya, saya ada suatu pertanyaan. Jika di sekolah SD saya terdapat formasi yang diusulkan satu formasi, sedangkan tenaga honorernya lebih dari satu, itu yang diutamakan yang bagaimana, Bapak Andi? Terkait dengan guru yang sudah memiliki sertifikat, ini nanti kuotanya apakah mengurangi jumlah kuota dari guru yang sudah masuk honorer dan K2 atau ada persentase tersendiri. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah status guru honorer yang guru swasta itu masuk kategori guru honorer? Sementara jelas sekali mereka sudah pernah dapat passing dari dulu, sedangkan kami kesempatannya sepertinya malah belum ada. Sehingga nanti kalau misalkan seperti ini, kekhawatiran dari kami, mungkin dari teman-teman kami, itu justru berpotensi menggeser guru yang ada di sekolah negeri, Bapak. Mohon. Saya guru agama di sekolah negeri, Bapak. Terkait dengan formasi guru agama itu seperti apa ya kelanjutannya? Dan ini ada juga yang guru TK ini paling banyak, Pak. Formasi guru TK ada untuk P3. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini? Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK, tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK, tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui IP, itu juga bisa ikut mendaftar. Dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal saja. Jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan, misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1, ya berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap, ya mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika, ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga. Guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya, dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami, karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan. Jadi ini komitmen dari kami. Tapi pada saat yang sama, bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama, ini konten ya. Nanti kalau nanti belajar ini Prof. Mudi, berarti kontennya ini kita perkuat ya. Karena itu yang menjadi fundamental sekali. Dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras, Bapak Ibu semua, untuk juga turut membantu. Jadi saya waktu Prof. Mudi menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar, wah saya senang sekali. Karena teman-teman PGRI, waduh, sudah duluan ini tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya, kalau untuk kontennya ya sekarang dari tahun kemarin juga sebenarnya bisa kan. Jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan,
karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya. Kalau gurunya kontennya makin kuat ya murid-muridnya yang jadi lebih ini. Tapi kembali lagi, dan ini sampai 3 kali ya Bapak Ibu, supaya ini bisa untuk melalui tes tadi. Jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu. Kalau gagal, sekali lagi masih udah belajar lagi. Jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan, dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini. Karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini, tapi kita melihat untuk investasi masa depan, bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini. Budaya belajar ini adalah hal yang penting yang harus terus kita kuatkan. Tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu semua, terutama nih para pimpinan dari Prof. Mudi dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini. Untuk pendaftaran ujian seleksi, kita masih berdiskusi dengan Panselnas. Ini ada tentunya Bapak Ibu tentu paham ya. Kami di sini kan Kementerian Teknis ini yang memberikan advice kepada yang akan melakukannya dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara, tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri dan KL lainnya.